Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Prasmawan dengan NPM 2022-43500-787 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini, saya akan mensimulasikan hasil karya tugas akhir yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Security Terbaik pada PT PKSS menggunakan metode analisis hierarki proses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi mulai dari proses menjalankan hingga melihat hasil penilaian. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka SAMVivi, kemudian mengaktifkan layanan Apache dan MySQL agar web server dan database dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita buka Visual Studio Code untuk memastikan kode aplikasi telah tersedia. Mulai, start. Kita copy. Kemudian kita membuka Google Chrome untuk mengakses aplikasi alamat localhost. Kita berhasil masuk ke aplikasinya. Yang pertama, halaman login ditampilkan untuk masukkan email dan password. Dan masukkan passwordnya. Kita klik masuk. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Oke, ini adalah tampilan dashboard yang berfungsi sebagai halaman utama untuk menampilkan ringkasan informasi sistem. Di sini ada kriteria, ada divisi, ada karyawan, ada penilaian, serta ada menu akses cepat. Di sana ada kelola kriteria, kelola karyawan, dan penilaian beserta riwayat-riwayat. Kemudian kita masuk ke master data. Kita masuk ke master data. Di sini kita pilih security. Pada menu ini kita dapat mengolah seluruh data security yang akan mengikuti proses penilaian. Nah, kita dapat menambahkan data security baru dengan klik tambah. Kita masukkan nama. Dan kita masukkan NIP-nya. Jabatannya. Kemudian kita klik simpan. Kita juga bisa klik batal juga. Otomatis data sudah kesimpan. Nah, bila kita bisa mengedit lagi, ada hapus jika datanya sudah tidak terlalu penting, dan berhasil menghapus nama. Kemudian apabila jumlah security banyak, kita tidak perlu memasukkan data satu persatu karena sistem menyediakan fitur import Excel. Seluruh data akan tersimpan secara otomatis. Nah, kita langsung saja ke penilaian. Kita masukkan judul penilaian. Kita masukkan periodenya. Dan divisi security. Oke.
kemudian kita mulai penilaian. Nah, kita udah masuk ke input nilai. Di sini ada kriteria-kriterianya, kehadiran, kedisiplinan, penampilan, penguasaan materi, dan seterusnya ya. Nah, juga ada skalanya ya, yang udah kita tentukan. 5 itu sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat cukup. Nah, kita bisa memilih nilai-nilai itu. Nah, kita tinggal geser. Ini hanya contoh, kemudian kita naik ke disiplinan, dan sampai seterusnya. Kemudian kita simpan data ini, hitung ranking. Nah, ini adalah halaman ranking hasil penilaian. Halaman ini menampilkan hasil akhir dalam bentuk peringkat. Security dengan nilai tertinggi akan mendapati peringkat pertama dan ditetapkan sebagai security terbaik. Selain menampilkan peringkat, halaman ini juga menampilkan skor akhir ya. Skor akhir total. Hasilnya Abdul Rahman adalah security terbaik untuk ranking 1, ranking 2-nya Ade Bagus, dan ranking 3-nya Abian. Hasil penilaian dapat dicetak dengan menekan export PDF dan kita bisa lihat historinya. Kemudian kita ke pengaturan. Di sini ada kriteria yang sudah kita tentukan. Pada halaman ini kita dapat mengolah seluruh kriteria yang akan digunakan dalam proses penilaian. Di halaman ini terdapat beberapa kriteria, ya, kehadiran, kedisiplinan, penampilan, penguasaan materi, dan sampai terusnya. Admin juga bisa menambahkan, mengedit, menghapus, mengubah. Seluruh data kriteria akan menjadi dasar dalam proses pembuatan penilaian. Kemudian kita ke bobot kriteria. Menu bobot kriteria pada halaman ini kita melakukan perbandingan antara kriteria menggunakan metode analisis hierarki proses. Nah, langkah pertama kita pilih nilai perbandingan. Misal ini berubah. Pada setiap pasangan kriteria selalu tingkat kepentingannya. Nah, sistem ini akan secara otomatis mengisi nilai kebalikannya pada kolom yang berpasangan. Nah, seluruh nilai perbandingan selesai diinput, kita bisa hitung bobot. Sistem lalu memproses metrik. Nah, di sini ada hasil ya. Uji konsistensi. Hasilnya CR metrik konsisten ya. Statusnya centang. Artinya penilaian antara kriteria yang diinput bersifat logis dan valid untuk digunakan dalam perhitungan. Nah, sistem menampilkan halaman bobot kriteria. Di akhir setiap presentase muncul secara berurutan dari prioritas tertinggi. Nah, di sini kinerja yang paling diutamakan ya. Kemudian kita masuk ke
histori penilaian. Nah, ini penilaian yang tadi saya sampaikan ini ada status selesai. Kita bisa lihat detailnya tadi. Kita bisa lihat hapus juga penilaiannya. Nah, hapus. Oke, berhasil dihapus. Nah, kemudian kita masuk ke menu laporan. Nah, di sini ada 3 laporan. Ada laporan data karyawan, laporan kriteria bobot, laporan hasil penilaian. Nah, ini dapat dicetak ke format PDF, ekspor. Kita unduh. Oke, kita berhasil mengunduh. Di sini ada data karyawan, data security tadi. Sudah kita input. Untuk di akhir laporan, tertera tempat, hari, tanggal, tahun, beserta tanda tangan. Kemudian kita bisa export laporan bobot. Oke, sama seperti hasilnya. Nah, di sini ada kehadiran, kesimpulan, penampilan, penguas materi. Sama juga ada tanggal cetaknya, tanda tangannya. Kemudian kita bisa lihat hasil rankingan tadi ya. Kita ekspor. Oke. Inilah hasil laporan yang sudah dicetak. Ada ranking, ada nama karyawan, ada kriteria, dan juga ada tanggal cetaknya. Kemudian tanda tangannya. Oke, selanjutnya kita ke logout ya. Kita keluar dari sistem nih. Setelah seluruh proses selesai, admin memilih untuk logout ya. Sistem akan mengakhiri sesi penggunaan kembali ke halaman login sehingga keamanan aplikasi tetap terjaga. Oke, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan pemilihan security terbaik pada PT PKSS menggunakan metode analisis hierarki proses mampu membantu proses penilaian pemilihan security terbaik secara lebih objektif, cepat, dan akurat. Aplikasi ini mempermudah pengelolaan data proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, serta menghasilkan rankingan secara otomatis sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pemilihan security terbaik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Mungkin demikian simulasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.